anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masih di buku 3G ya, perkembangan teknologi. Tapi hari ini kita sudah masuk dalam subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 3-4. Nah, jika di video pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang perkembangan alat transportasi kapal laut, darat. Nah, untuk hari ini kita masuk dalam sejarah kereta api di Indonesia. Halaman 144. Halaman 144, sejarah kereta api di Indonesia. Nah, apa itu kereta api? Kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat. Nah, kereta api itu dengan mesin diesel dan mesin uap yang terdiri dari sebuah lokomotif dan rangkaian gerbong. Jadi sejarah kereta api di Indonesia dimulai sejak penjajahan Belanda. Ketika itu rakyat Indonesia dipaksa membangun rel kereta api melalui sistem kerja tanam paksa. Nah, jalur rel kereta api yang pertama dibangun berada di Desa Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten Semarang. Jadi setelah rel ini selesai dibangun, kereta bermesin uap menjadi alat transportasi yang digunakan. Karena kereta tersebut dibuat dengan sasis dari rangka baja dan badan terbuat dari kayu. Dalam perkembangannya, kereta bermesin uap digantikan oleh kereta bermesin diesel yang melayani rute perjalanan jauh. Ini dia ya. Dan pada tahun 1925, kereta rel listrik itu muncul. Kereta rel listrik tidak lagi menggunakan lokomotif. Kereta mendapatkan tenaga dari aliran listrik melalui kabel yang membentang antar stasiun. Nah, ya. Dan kereta rel listrik itu menjadi moda transportasi untuk melayani rute jarak dekat. Mereka yang hendak pergi ke kantor, sekolah, atau pasar itu menggunakan kereta rel listrik. Nah, kini pemerintah sedang mengembangkan sarana transportasi baru yang berbasis kereta yang bernama LRT dan MRT. LRT atau MRT. Untuk mengetahui sejarah lebih lengkap, kita bisa pergi atau kita bisa melihat sejarah kereta api itu di Museum Kereta Api di Ambarawa. Kita belajarnya dari situ nanti. Di Museum Ambarawa yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Itu pusatnya. Oke, baik, kita ke halaman 145 ada ayo berlatih. Kita diinfokan untuk membuat pertanyaan yang jawabannya sudah ada. Kalau jawabannya lokomotif dan gerbong, kira-kira apa sih pertanyaannya? Ini dia. Kereta api terdiri dari dua hal, yaitu lokomotif dan gerbong. Lalu nomor 2, jawabannya itu Museum Kereta Api Ambarawa. Apa pertanyaan yang ini yang tepat? Kita dapat belajar tentang kereta api di titik-titik. Gitu ya. Nomor 3, Kota Ambarawa sekitar 20 km dari Unggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Apa ini pertanyaan cocok? Museum Kereta Api Ambarawa terletak di itu ya. Lalu nomor 4, pada masa penjajahan Belanda, apa ya kira-kira pertanyaannya? Kereta api di Indonesia dimulai sejak atau dimulai pada saat nomor 5, sistem kerja tanam paksa. Apa pertanyaannya? Pembangunan rel kereta api dibuat melalui sistem kerja tanam paksa. Itu untuk nomor 5. Oke, halaman 145 sudah kita bahas. Kita masuk ke ceritakanlah sejarah perkembangan kereta api di Indonesia berdasarkan gambar di bawah ini. Ini ada di halaman 146. Jadi nanti anak-anak bisa menceritakan gambar ini menjadi tugas hari ini, yaitu menceritakan sejarah perkembangan kereta api di Indonesia berdasarkan gambar halaman 146. Jadi dimulai dari mana sampai bisa ke diesel. Atau anak-anak bisa kembali baca di halaman 144.
Nah, jadi bisa baca tapi menggunakan gambar ini. Nah, dilihat gambarnya. Nah, gitu ya, berdasarkan gambar ceritanya ya. Boleh ditambah, boleh di aransemen, boleh gambar yang ada di 146 ini boleh di print atau boleh difotokopi, boleh digunting-gunting atau boleh diambil dari internet, di print boleh. Atau ketika bercerita menggunakan video boleh menggunakan gambarnya melalui handphone. Atau gambarnya ada di laptop, di komputer, itu boleh. Ya. Oke. Ini tugas untuk hari ini. Nah, jadi alat transportasi itu nanti ini dikumpulkan di classroom ya. Oke. Nah, alat transportasi itu digunakan berdasarkan manfaatnya. Nah, kereta api itu bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Nah, kalau jalur perjalanannya lurus dan tidak ada persimpangan, itu membuat kereta api melaju lebih cepat. Nah, adapun untuk perjalanan jarak dekat, orang-orang lebih memilih menggunakan sepeda motor. Karena apa? Karena sepeda motor itu merupakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Juga dapat melalui jalan-jalan kecil yang sempit sehingga mudah dicapai tujuan. Ya. Lalu ke halaman 147, di sini ada membuat motor-motoran. Ada alat dan bahan dan cara membuat. Nah, ini enggak akan kita praktekkan, tetapi ini hanya anak-anak cukup melihat apa saja alat dan bahan dan bagaimana cara merakitnya. Sama halnya, ini di halaman 147 ya. Sama halnya membuat mobil-mobilan. Nah, ini yang ada di halaman 135 di pembelajaran sebelumnya. Ini juga anak-anak perlu mengetahui alat dan bahan dan cara membuat. Sebenarnya tidak beda jauh alat dan bahan dan cara membuatnya. Oke? Oke, baik. Kita masuk ke halaman 148. Nah, ini menghitung keliling. Jika kemarin kita sudah menghitung keliling persegi panjang, saat ini kita akan menghitung keliling persegi. Ingat, ketika keliling persegi itu rumusnya 4 kali sisi. Kok bisa dapat kelilingnya 4 kali sisi? Karena persegi itu semua sisinya sama. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi 4 dikali sisi. Nah, ada contohnya. Ini ya, ini di halaman 148 ya, 148. Contohnya di halaman 148. Bukan 135 ya, 148. Nah, hitunglah keliling persegi. Di situ ada persegi sisinya diketahui 8. Jadi yang ditanya keliling kan, ada gambarnya 8 sisinya. Jadi 4 kali sisi, keliling itu sama dengan 4 kali sisi. 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi keliling persegi adalah 32 cm. Sama halnya dengan nomor 2, sisinya 15 cm. Berarti 4 kali 15 sama dengan 60 cm. Ini ya. Jadi 4 kali sisi. Nah, kita akan masuk ke halaman 149. Ada bagian A dan bagian B. Pertama bagian A. Nomor 1, sisinya itu 11. Kalau sisinya 11, berarti berapa kelilingnya? Nah, ingat rumus keliling. 4 kali sisi. Itu harus ingat selalu, 4 kali sisi. Berarti 4 kali 11. 4 kali 11 sama dengan 44 cm. Jadi kelilingnya 44 cm. Yang kedua, 4 kali 22, 88 cm. Yang ketiga, 4 kali 18, yaitu 72 cm. Yang ketiga 28 cm. Ya, kali 4, 112 cm. Yang kelima, sisinya itu 34 cm. Kali 4, 136 cm. Yang keenam, 4 kali 41, 164 cm. Jadi ini ya, ini untuk mengukur keliling persegi. Jadi 4 kali sisi. Bagian A itu ya. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Nah, sisinya 6. Kira-kira berapa kelilingnya? Nah, tetap 4 kali sisi ya, rumus keliling. 4 kali 6 sama dengan 24. Berarti kelilingnya itu nanti 24. Kalau sisinya 4, 4 kali 4 16 cm. Kalau sisinya 7, 4 kali 7
28 cm. Kalau sisinya 5, 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Dan kalau sisinya 9, 4 kali 9 sama dengan 36 cm. Nah, jadi untuk nomor 1 itu jawabannya 24, nomor 2 16, nomor 3 28, nomor 4 20, dan nomor 5 36 cm. Ini untuk halaman 149. Baik, jika kita sudah belajar sejarah kereta api, kita masuk ke halaman 150. Transportasi udara. Nah, ini adalah pesawat terbang yang pertama kali diciptakan. Ya, ini pesawat terbang pertama kali yang diciptakan. Seperti ini gambarnya, enggak yang seperti sekarang ya. Baik. Transportasi udara. Apa itu pesawat terbang? Nah, pesawat terbang itu merupakan alat transportasi udara. Pemanfaatnya paling diminati oleh banyak orang karena melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang singkat. Dalam dunia penerbangan, alat transportasi udara dibedakan menjadi pesawat bersayap dan pesawat putar, bersayap putar. Pesawat bersayap tetap dan pesawat bersayap putar. Nah, itu dia. Nah, kita bahas dulu pesawat bersayap ini dulu, tetap ya, pesawat bersayap tetap. Itu dirintis pertama kali pada tahun 1903 oleh Wright bersaudara. Nah, kesuksesannya ini dicapai oleh Orville dan Wilbur Wright adalah mereka berhasil menerbangkan pesawat bermesin. Nah, pesawat tersebut dapat mengudara itu setinggi 36 meter selama 12 detik. Nah, itu bisa terbang selama 12 detik, dia berhasil mereka. Dan pesawat terbang dapat mengudara karena mendapat daya dorong mesin sehingga mencapai kecepatan tertentu. Itu yang pertama ya, pesawat terbang bersayap. Nah, jadi pada kecepatan tersebut udara di sekitar pesawat memberikan gaya angkat terhadap sayap pesawat sehingga pesawat terbang itu dapat mengudara, dapat terbang. Yang kedua, pesawat bersayap putar. Nah, ini dia gambarnya, itu pesawat bersayap putar atau dikenal dengan helikopter. Nah, penemu helikopter ini dipelopori oleh Igor Sikorsky pada tahun 1910. Nah, dia yang mempeloporinya. Sayap yang dinamis ini ditenagai oleh sebuah rotor sehingga dapat memberikan gaya angkat kepada helikopter. Dibandingkan pesawat bersayap tetap, helikopter mampu terbang vertikal sehingga tidak membutuhkan landasan pacu yang panjang. Dan di samping itu, helikopter dapat terbang diam atau bergerak mundur. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini ada di halaman 150 ya. Jadi itu perbedaan helikopter atau pesawat bersayap putar dengan pesawat bersayap tetap. Oke, kita masuk ke halaman 151. Ayo jawab. Ada 5 pertanyaan ayo jawabnya di halaman 151. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis pesawat terbang berdasarkan sayapnya. Nah, tadi Mi sudah infokan. Sayap tetap dan putar. Nah, ya, pesawat bersayap putar dan bersayap tetap, itu 2 jenis. Yang kedua, berapa lama waktu pesawat yang diterbangkan oleh Wright bersaudara? 12 detik. Nah, dengan ketinggian 36 meter. Nomor 3, bagaimana pesawat dapat terbang? Ini dia nomor 3. Karena mendapat daya dorong mesin hingga mencapai kecepatan tertentu. Nomor 4, siapa penemu helikopter? Ini dia penemunya ya, Igor Sikorsky pada tahun 1910. Dan yang terakhir nomor 5, jelaskan kelebihan helikopter dibandingkan pesawat terbang biasa. Ini dia. Jadi sayap yang diberikan tenaga dari sebuah rotor sehingga dapat memberikan gaya angkat kepala helikopter dan mampu terbang vertikal sehingga tidak membutuhkan landasan pacu yang panjang serta dapat terbang diam atau bergerak mundur. Baik, kita akan mencari tahu nih halaman tetap di 151. Ayo mencari tahu, ada 5 kata, kita akan cari apa sih artinya 5 kata ini. Yang pertama, dinamis. Artinya dinamis
penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, dan sebagainya. Kalau gaya, kesanggupan untuk berbuat atau kekuatan atau dorongan atau tarikan yang menggerakkan benda bebas. Kalau modern itu terbaru. Kalau rotor itu cakram beserta seperangkat kontak masukan yang disambung sesuai dengan cara yang telah diatur. Kalau vertikal itu tegak lurus dari bawah ke atas dan kebalikannya. Ini ya vertikal ya. Oke. Untuk nomor halaman tetap 151, ayo berlatih. Nomor 1, halaman 151, ayo berlatih. Itu jawabannya singkat. Jadi kalau pesawat terbang itu dapat menempuh perjalanan yang jauh dalam waktu yang singkat. Nomor 2, jet tempur itu termasuk pesawat dengan sayap tetap. Nomor 3, pesawat dapat mengudara karena adanya gaya angkat. Dan nomor 4, helikopter dapat terbang titik-titik sehingga dapat membutuhkan landasan pacu, dapat terbang vertikal ya. Dan yang terakhir nomor 5, Igor Sikorsky adalah pelopor dari helikopter. Ini dia ya, halaman 151. Baik, kita masuk ke selanjutnya 152. Gaya angkat di udara. Nah, ini kita tentang gaya angkat. Itu merupakan hal utama sebuah pesawat terbang. Nah, gaya angkat juga sama berperan saat kita berenang di kolam berenang. Gaya angkat di air yang membuat kita dapat mengambang di kolam berenang. Untuk memanfaatkan gaya angkat di air untuk mengambang harus dilakukan dengan berlatih secara rutin. Nah, meskipun kita telah mahir mengambang, kita tetap berhati-hati ya saat berenang. Dengan sikap berhati-hati kita juga bisa menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Apa saja contoh-contoh sikapnya berhati-hati di kolam berenang? Yang pertama, mengenakan kacamata renang atau goggle. Nah, dengan mengenakan kacamata renang kita menjaga mata dari iritasi air kolam. Di samping itu juga goggle membantu kita melihat di dalam air sehingga terhindar dari tabrakan dengan orang lain. Yang kedua, tidak meludah atau membuang air dalam kolam. Nah, keluar dari kolam bila akan meludah atau buang air ya, jangan di dalam kolam. Dan lakukan kedua hal itu di kamar mandi untuk mencegah kolam menjadi kotor atau mengandung kuman penyakit. Kasihan orang lain. Nomor 3, menunda berenang bila sedang sakit mata, sakit kulit, atau sakit yang menular lainnya. Ya, karena apa? Karena di dalam kolam itu diberikan zat anti kuman. Nah, penyebaran penyakit masih dapat terjadi. Karena apa? Karena semua orang masuk ke dalam kolam berenang. Dan yang terakhir, tidak membawa hewan peliharaan untuk ikut berenang. Nah, hewan peliharaan itu dapat menjadi pembawa penyakit kuman ya. Jadi jangan berenang bersama hewan di dalam kolam berenang. Ini ya. Oke. Baik, jika anak-anak berenang, anak-anak juga bisa sambil bermain di kolam berenang. Misalnya bermain dengan sama-sama lomba renang dan sebagainya. Nah ya, jadi ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kolam berenang. Silakan dilihat gambarnya. Dan ini masih banyak lagi sebenarnya yang tergantung dengan kolam berenang tempatnya masing-masing. Tapi pada umumnya hal ini tidak boleh dilakukan. Tidak boleh mendorong, tidak boleh terjun ke kolam dangkal, tidak boleh berenang sendirian, apalagi berjalan-jalan di tepi kolam berenang. Dan tidak boleh makan dan minum di dalam kolam ya. Oke. Nah, saat permainan di kolam renang itu kan asyik. Nah, tapi jangan sampai anak-anak membeda-bedakan perbedaan ya antara teman, baik itu perbedaan suku, bangsa, agama, warna kulit, warna mata misalnya, bentuk mata, miskin, kaya dan sebagainya. Jangan. Karena apa? Karena perbedaan itulah menjadi pelengkap sehingga kita bisa memaknai kebersamaan. Bersama-sama tanpa permasalahan, tanpa perbedaan. Nah ya, jadi semua ketika bermain bersama di halaman 153 ceritanya ada, anak-anak tidak mempermasalahkan perbedaan.
Semuanya saling menghargai dan menghormati perbedaan. Apa artinya menghargai? Menghargai berarti mau menerima keinginan yang berbeda dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu dia ya. Sehingga kita harus saling mengerti. Bila ada perbedaan pandangan, lakukanlah dengan diskusi agar dapat sepakat bersama. Nah, bila kita bersikap demikian, maka persatuan dan kesatuan Indonesia akan selalu terjaga. Dan ini merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Oke ya, itu di halaman 153. Lalu kita masuk ke yang terakhir, halaman 154. Ada 4 pertanyaan ayo diskusi yang akan kita bahas. Nanti di Zoom Miss akan tanyakan kembali ya. Apa yang terjadi bila suatu kelompok anggotanya memaksakan pendapatnya? Ini yang terjadi. Akan menimbulkan pertengkaran atau permasalahan. Nomor 2, bagaimana cara menghadapi orang yang memaksa pendapatnya? Nah, berbicara dengan baik dengan cara berdiskusi. Nomor 3, apa manfaatnya bila kita mau saling menerima pendapat saat mengerjakan tugas? Ini manfaatnya ya. Terciptanya kebersamaan yang harmonis dan tugas menjadi cepat selesai. Dan yang terakhir nomor 4, bagaimana cara menumbuhkan rasa mau menghargai dan menerima pendapat orang lain? Ini dia, dengan mendengarkan pendapat orang lain dengan baik tanpa melihat perbedaan yang ada. Oke? Sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye bye.